Sheffield versus Liverpool, si merah menang 2-0. Sheffield versus Liverpool tersaji di Bramall Lane pada laga pekan ke-15 Premier League. Tim tamu menguasai jalannya laga. Liverpool bisa memecah kebuntuan di menit ke-36 lewat gol Virgil van Dijk. Mereka kemudian bisa menggandakan keunggulan di penghujung laga dari torehan Dominic Szoboszlai pada menit ke-90 plus 4. The Reds menang 2-0. Hasil ini membuat Liverpool kini mengumpulkan 34 angka di posisi kedua. Sementara Sheffield masih berada di posisi juru kunci dengan baru meraih 5 angka. Aston Villa versus Manchester City, The Citizen tumbang 0-1. Aston Villa versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park. Di hadapan supporter sendiri, tuan rumah tampil dominan. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Leon Bailey pada menit ke-74. Manchester City bermain buruk dengan hanya melepaskan 2 tembakan selama 90 menit. Hasil ini membuat tim asuhan Unai Emery naik ke posisi 3 klasemen sementara dengan 33 poin hingga pekan ke-15. Menggeser Manchester City yang turun ke peringkat 4 dengan 30 poin dan sudah menelan 3 kekalahan di musim ini. Manchester United versus Chelsea, McTominay brace, setan merah menang 2-1. Laga Manchester United versus Chelsea berlangsung di Old Trafford. Manchester United menekan sejak awal laga. MU sempat mendapatkan penalti di awal laga. Namun Bruno Fernandes yang jadi eksekutor gagal menunaikan tugasnya. MU akhirnya lebih dulu mendapat gol di menit ke-19. Scott McTominay mencetak gol usai melepaskan shot keras dari dalam kotak penalti. Jelang turun minum, Cole Palmer menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-45. Di babak kedua, MU kembali mendapat gol lewat aksi McTominay di menit ke-69. Skor 2-1 bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat MU mengoleksi 26 poin dan berada di peringkat 6 klasemen Liga Inggris. Sementara Chelsea masih tertahan di peringkat 10 dengan 19 poin. Brighton versus Brentford, The Seagulls menang 2-1. Bertanding di American Express Community Stadium, kedua tim sama-sama bermain ngotot dan keras sejak awal pertandingan. Tim tamu berhasil membuka skor di menit ke-27 lewat penalti Bryan Mbeumo. Brighton berhasil menyamakan skor di menit ke-31 melalui gol Pascal Gross. Brighton berhasil berbalik unggul di menit ke-52 lewat gol Jack Hinshelwood. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Hasil ini membuat The Seagulls mengoleksi 25 poin dan berada di peringkat ke-8 klasemen. Sementara Brentford berada di urutan ke-11 dengan 19 poin. Di pertandingan lainnya, Fulham pesta 5-0 atas Nottingham Forest. Bournemouth menang 2-0 di markas Crystal Palace. Hasil di FB Pokal, kejutan hadir lagi, Stuttgart singkirkan Dortmund. Laga Stuttgart versus Dortmund berlangsung di MHP Arena. Stuttgart mampu memecah kebuntuan pada menit ke-54 lewat gol Serhou Guirassy. Dortmund berupaya menyamakan skor, namun kembali kebobolan dengan skema serupa pada menit ke-77 lewat gol Silas Katompa Mupa. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Dortmund dipastikan tersingkir dari DFB Pokal. Sementara Stuttgart berhasil melenggang ke perempat final.
Tekuk Paderborn 3-1 Leverkusen ke perempat final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus Paderborn berlangsung di Bay Arena. Leverkusen berhasil membuka keunggulan di menit ke-12 lewat gol Victor Boniface. Bayer Leverkusen berhasil menambah keunggulan di menit ke-28 lewat gol Ezequiel Palacios. Paderborn sempat membalas lewat gol Sebastian Klas di menit ke-82. Leverkusen berhasil menjauh lewat gol Patrick Schick di menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Berkat hasil ini, pasukan Xabi Alonso melaju ke perempat final di FB Pokal. Sancho kemahalan, Juventus fokus kejar Sudakov. Juventus menahan pendekatan terhadap Jadon Sancho. Bianconeri kini mengalihkan fokus untuk mengincar Georgi Sudakov di bursa transfer Januari mendatang. Dikutip Football Italia, Juventus meninggalkan pembicaraan terkait Sancho saat ini karena bandrol yang dipasang Manchester United terlalu mahal untuk ditebus. Belum termasuk gaji mahal yang harus dibayarkan padanya. Sudakov kini menjadi target yang realistis. Pemain asal Ukraina itu baru berusia 21 tahun dan berpotensi menjadi pemain yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Harganya pun relatif lebih murah. Harga gelandang Shakhtar Donetsk tersebut kabarnya berkisar 25 juta euro. Gajinya juga lebih masuk akal ketimbang Jadon Sancho. AC Milan segera kunci transfer Juan Miranda. Asa AC Milan untuk merekrut Juan Miranda dari Real Betis segera jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke San Siro. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sudah selangkah lebih dekat untuk merekrut sang bek, karena Miranda dilaporkan sudah siap untuk pindah ke San Siro. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Milan berhasil meyakinkan sang bek untuk pindah ke San Siro. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak di Milan. Rossoneri memberikan kontrak jangka panjang di mana sang bek akan membela Milan hingga tahun 2028 mendatang. Milan dikabarkan akan menebus sang bek dengan harga yang murah. Mereka menawarkan bayaran sekitar 2 juta euro ke Los Verdi Blancos agar sang bek bisa pindah ke San Siro di musim dingin nanti.